Jadi ketika kita kena musibah itu alhamdulillah, amal ibadah walaupun kita tidak kerjakan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khabarin akhar, dan dalam suatu hadis yang lain, idza maridul abdul mu'min, apabila seorang hamba mukmin sakit, wal amatul mu'minatu, dan seorang amat yang sakit, ba'asallahu ta'ala, maka Allah mengutus ilaihi kepadanya arba'atan, 4 minal malaikati, daripada malaikat. Jadi ketika seorang hamba sakit, sebelum dia sakit Allah mengutus 4 malaikat. Qoblal marodi, sebelum dia sakit. Faya'murullahu ta'ala, maka Allah mengutus ahadahu, memerintahkan Allah ahadahum, salah seorang dari mereka, ayyakhuda quwwatahu, agar dia mengambil kekuatannya. Fayakhuduhu, maka malaikat tersebut mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah. Orang yang sehat, kuat, bisa olahraga keliling 10 balikan, ketika sakit mah nggak bisa. Kenapa? Karena diambil kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat. Wa ya'murasani, dan Allah menyuruh malaikat yang kedua, ayyakhudha ladzata ta'am, yaitu untuk mengambil lezatnya makanan. Jadi kalau makan terasa pahit, lagi sakit. Kalau lagi sehat mah alhamdulillah. Yang apa aja dimakan, ada bala-bala dimakan, risol dimakan, rendang apalagi kalau sehat. Tapi alhamdulillah kalau sakit mah jangankan bala-bala, karena sehat itu mah mahal. Barusan tadi siang saya di blog itu kumpulan anak-anaknya terkena penyakit apa itu, kekurangan apa ya namanya, sel darah putih, sehingga kalau terjadi reaksi itu suntiknya sekali nyuntik itu kayaknya 7 juta, sekali nyuntik 7 juta. Berapa kali sebulan sih? Kadang-kadang 2 kali. Untungnya dibantu sama BPJS. Berarti sehat itu mahal. Nah, oleh sebab itu kita alhamdulillah anak kita sehat, anak kita sehat, kita sendiri sehat, alhamdulillah. Nah, ketika seorang hamba sakit, Allah mengirim malaikat untuk mengambil ladzata ta'ami, yaitu kelezatan makannya. Wa ya'muru salisu, dan Allah memerintahkan malaikat yang ketiga, ayyakhudha nura wajhihi, untuk mengambil cahaya mukanya. Fayakunu musfiran, maka jadilah muka itu kelihatan pucat, kuning, pucat orang sakit. Jadi Allah memerintahkan ketika seorang hamba itu ditakdirkan oleh Allah bakal sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat. Yang pertama mengambil kekuatannya, yang kedua mengambil kelezatan makan, dan yang ketiga Allah mengambil cahaya yang ada di mukanya. Wa ya'muru rabi'ah, dan yang keempat Allah memerintahkan malaikat ayyakhudha jami'a dunubihi, yaitu Allah memerintahkan malaikat yang keempatnya supaya dia mengambil jami'a dunubihi, semua dosa-dosa. Dosa-dosa yang selama ini dia kerjakan, kalau Allah takdirkan dia mau sakit, jangankan kelezatan makannya, kekuatannya diambil oleh Allah, cahaya mukanya diambil, termasuk dosanya juga diambil oleh Allah. Fayakunu, maka ada si ambil tohiron, dalam keadaan suci, anidulubi, dari dosa. Di 4 malaikat tugasnya seperti itu. Yang satu ngambil kekuatannya, yang satu ngambil kelezatan makannya, yang ketiganya ngambil cahaya wajahnya, yang keempat mengambil dosa-dosa.
Faida aradallahu, dan apabila Allah menghendaki ayyusfiyahu, agar seorang hamba tersebut sehat, ya'murullahu ta'ala al-malaka, maka Allah memerintahkan kepada malaikat alladzi akhadha quwwatahu, yang mengambil kekuatannya bi ayat fa'aha, supaya mengembalikannya ilaihi, kepada seorang hamba tersebut. Kalau ditakdirkan dia bakal sehat, malaikat kembalikan kekuatannya. Wa ya'murul malaikata allati akhadha ladzata ta'am bi ayyan fa'aha ilaih, dan yang mengambil kelezatan makanan disuruh kembalikan lagi, supaya makannya enak, nafsu lagi. Mamayu makan biasanya enggak nafsu, ketika saya makan lagi. Wa ya'murul malaka allati akhadha nura wajhihi, lalu ketika malaikat yang mengambil cahayanya ayat fa'ahu ilaihi, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan cahaya mukanya. Yang tadi 4 disuruh kembalikan, yang kekuatannya diambil dikembalikan lagi, yang wajahnya pucat dikembalikan lagi, yang makannya enggak nafsu menjadi nafsu lagi. Wala ya'murullahu ta'ala, dan tetapi Allah tidak memerintahkan al-malakal ladzi akhadha dunubahu ayyan fa'aha ilaih, dan yang keempat mah Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosanya kepada hamba tersebut. Jadi 4 malaikat tersebut mah yang lain mah suruh kembaliin, kekuatannya disuruh kembalikan, cahaya mukanya disuruh kembalikan, kelezatan makannya disuruh dikembalikan. Tapi yang keempat mah nggak disuruh oleh Allah, wala ya'mur, dan tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosanya, dosa. Fayakhirul malaku lahu ta'ala, maka langsung malaikat tersebut sajidah sujud fayaqulu, dan berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kunna arba'ata amlakin, kami 4 malaikat, minal malaikati, dari malaikat, bi amrika, yang kau perintahkan, amar tahum, kepada mereka, bi ayyusallimu, agar mereka mengembalikan biha, dengan sesuatu akhadu yang mereka ambil. Falima lam ta'muruni, kata malaikat yang keempat, kenapa engkau tidak menyuruh aku, itu yang mengambil dosa. Fa'ilam lam ta'muruni, kenapa engkau tidak memerintahkanku bi an adfa ilaih, untuk mengembalikan kepadanya ma sesuatu akhadtu, yang aku ambil minad dunubi, dari dosa-dosanya. Fayaqulu rabbu jalla jalalahu, maka Allah pun menjawab, la yahsunu min karami, tidaklah baik dengan kemuliaanku, an amuroka, untuk memerintahkanmu, anturoda dunubahu, untuk mengembalikan dosanya. Jadi karena Allah itu maha baik, Allah enggak mau malu, karena kemuliaan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, mengembalikan dosa-dosa yang telah dia ambil. Jadi ketika seorang hamba yang sakit itu gitu. Jadi ketika kita sakit, sebetulnya itu Allah mengambil dosa kita. Dan kalau tobat mah belum tentu diterima. Sakit mah nggak perlu istighfar, astagfirullah, nggak perlu. Dengan sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita secara tidak langsung. Walau irtahala, dan apabila dia walau irtahalan, apabila dia kembali ilal akhirati, sampai ke akhirat, meninggal dunia, nggak sempat sembuh. Tadi mah kalau sembuh dikembalikan, kecuali dosanya. Kalau seandainya dia nggak sembuh penyakit 2 bulan, 3 bulan sakit, dirawat di rumah sakit, dia khruju minad dunya, maka dia keluar dari dunia thahiran, dalam keadaan suci, minad dunubi, dari dosa. Jadi ketika ada saudara kita sakit, sebetulnya itu sedang diampuni oleh Allah dosanya. Kalau nggak sempat sembuh, maka dia keluar dari dunia dalam keadaan suci, kayaumi waladatu ummi, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Maka ketika kita terkena musibah, berikan
kesabaran. Mudah-mudahan dengan musibah tersebut, dengan sebab ridho sabar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang sakitnya diampuni, yang ngurus juga mudah-mudahan jadi amal ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, huma yaumin wa lailatun kifaratu sanatin, sakit panas yaumin wa lailatin, sehari semalam, kifaratu sanatin, ada kifarat penghapus dosa sanatin selama 1 tahun. Jadi kalau kita sakit batuk pilek sehari semalam itu kifarat selama 1 tahun. Apalagi kalau 2 hari berarti 2 tahun, kalau 3 hari 3 tahun. Kita pengen cepat sembuh ya. Semua sakit pengen cepat sembuh, padahal itu kifaratnya sehari semalam 1 tahun ya. Jadi hadis ini menceritakan bahwa ketika kita terkena musibah, maka ada ilmu yang kita praktekkan. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita suka ngajin sabar. Dan sabar mah gampang diucapkan, tapi ketika kita terkena musibah, itulah praktek sabar, praktek tawakal, praktek ridhonya ada di situ. Ketika kita dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki banyak, maka ilmunya ilmu syukur. Jadi apapun keadaan kita, karena kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk ibadah kepada Allah, mencari ridho Allah, maka Allah membukakan pintu ridhonya di mana saja. Ketika kita sehat, ridho Allah ada di sehat. Ketika kita sakit, ridho Allah ada di sakit. Ketika kita jadi orang kaya, ridho Allah ada di kekayaan kita. Ketika kita jadi orang miskin, ridho Allah juga ada di kemiskinan. Yang penting kita ridho. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit tentang hadis. Ada 3 hadis yang tadi dibacakan. Mudah-mudahan kita selalu ridho apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada seorang muslim terkena musibah tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan menggugurkan dosanya seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hanya seperti biasa, yaitu kita sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana